Yang saya hormati Bapak dan Ibu Gembala GSJ Peniel, yang saya hormati Tua-tua Gereja GSJ Peniel, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh jemaat Tuhan GSJ Peniel. Puji dan syukur kita naikkan kehadiran Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya, sehingga di pagi hari ini terlebih khusus kami kaum wanita GSJ, tema generasi dari ayat Ulangan 6 ayat 5 sampai 9 dan Matius 28 ayatnya yang ke-20. Adapun susunan acara yang akan kita tempuh di pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua ibadah, yang ketiga ucapan terima kasih, yang keempat ramah tamah, dan yang kelima penutup. Dan pada saat ini kita akan masuk ke acara yang kedua, yaitu ibadah. Kepada pemimpin ibadah saya persilakan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, berikan kemuliaan. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini sekalian ibadah Minggu Raya, kami dari Departemen Kaum Wanita juga kami merayakan Hari Nasional Departemen Kaum Wanita. Untuk itu, mari mempersiapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita melakukan pujian berkata, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Saya mengajak kita semua, mari kita naik ke gunung Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Haleluya. Siapa boleh
seluruh rangkaian ibadah raya Minggu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sekaligus kami merayakan Hari Nasional Kaum Wanita GSY di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memakai dan mengurapi setiap hamba-hambamu, setiap pelayan-pelayan altarmu yang sudah siap melayani. Engkau mengurapi baik yang memimpin pujian, yang melayani musik, singer, dan semuanya sampai kepada pelayanan firman Allah. Engkau mengurapi dengan urapan Allah yang dahsyat. Bahkan kami semua jemaat yang sudah hadir, Engkau mengurapi kami semua. Kami tetap merasakan hadirat Tuhan dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami siap memuji, menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Terima
Wanita terpuji, gereja sedang jemaat Allah bertumbuh dalam pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 4. Wanita terpuji, gereja sedang jemaat Allah memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. 5. Wanita terpuji, gereja sedang jemaat Allah siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. 6. Wanita terpuji, gereja sedang jemaat Allah memaksimalkan semua talenta dan karunia yang dipercayakan. 7. Wanita terpuji, gereja sedang jemaat Allah berbalang aktif secara misi melalui doa, daya, dan dana. Dengan pertolongan Roh Kudus, wanita terpuji, gereja sedang jemaat Allah akan melayani sama seperti Kristus. Amin. diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya cepat semua kita bangkit berdiri. Kita menghormati hadirat Tuhan dengan kita melakukan pujian penyembahan. Ketika kita punya masalah, kita berdoa di lautan. Haleluya. Kau buka jalan di lautan, mata ini padang gunung, tiada yang suram di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan lautan.
Hidup
Engkau jaga dan kuduskan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk. Puji Tuhan. Saya dan kita semua bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, ya. Ya, kaum wanita Peniel boleh merayakan harnasnya, ya. Walaupun ya tidak juga semua, ya, yang belum semua yang datang, tapi puji Tuhan seberapa yang sudah ambil bagian, biar bagian ini kita kembalikan kepada Dia yang punya pelayanan untuk menolong kita semua. Ibu-ibu di luar, jangan dulu atur makanan, ya. Mari bergabung dulu ibadah dengan firman. Nanti setelah penutup jemaat tidak akan pulang, ada makanan banyak sekali. Jadi jangan buru-buru pulang. Kasih kesempatan ibu-ibu untuk antar makanan. Jangan ada di sana, ya. Jangan ada ibu-ibu. Ya. Saya pernah ikut Natal, saudara sekalian. Saya pernah ikut Natal. Hanya sedikit orang yang ada, cuma hampir 15 orang mungkin di dalam. Musim full band, tapi ibu-ibu bakar ikan di luar, bunyi bau makanan, memasak. Kayaknya saya sedih, saya bilang kita pulang, tidak usah makan. Mari kita ya selalu ada dalam peka, dalam Roh Kudus, untuk selalu menyenangkan Tuhan. Memang ibu-ibu ini super, ya. Mereka bangun pagi-pagi masak, latihan kemarin pulang sampai lat. Tapi saya mohon sementara firman Tuhan jangan dulu keluar, ya. Haleluya, tidak marah toh? Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat tema ini, regenerasi, estafet iman dan pelayanan di dalam keluarga dan gereja. Ini tantangan termasuk buat saya dan keluarga. Haleluya, ada di dalam belakang. Tapi saya tidak langsung ke situ. Mari kita akan lihat dulu. Saya mau memberikan firman tentang ibu muda di perjanjian lama dan umat tua juga yang ada di dalam perjanjian lama. Kemudian kita ke perjanjian baru dengan bapak yang hebat, ya. Kemudian anak remaja yang hebat, kemudian nenek yang hebat dan mama yang hebat. Ya, nanti kita belajar bersama-sama. Karena ini regenerasi, generasi ke generasi yang tidak ada yang dilewatkan. Amin. Haleluya. Jadi saudara sekalian, yang kita tahu bahwa pada waktu Abraham dipanggil Tuhan dalam Kejadian 12, ya, kita semua tahu dia masih ada di area penyembahan berhala. Ya. Orang-orang belum tahu siapa Tuhan dan tidak ada yang tahu kalau ada Tuhan. Tapi Abraham, Tuhan sudah lihat dari jauh, itu dia Abraham. Dia panggil Abraham, ya Tuhan. Dia langsung tahu, ya Tuhan. Ya. Saudara, dia katakan aku akan memberkati engkau dan memberkati anak cucu. Tapi saudara, Sarah ini mandul. Aneh kan tidak? Anak cucu di mana? Sedangkan Sarah mandul. Belum lagi, dan mereka bergumul, Sarah bergumul. Ya, dibilang hampir saya punya pembantu. Tapi sekarang kan tidak boleh begitu. Ya. Tidak ada yang bilang hampir saya punya pembantu supaya saya ada orang di dalam keluarga. Saudara, dan akhirnya juga Sarah hamil dari Tuhan sendiri karena ada malaikat yang datang menjaga dia. Kemudian lahir Ishak, yang saya mau kita belajar bersama-sama tentang seorang Ribka. Ada nama Ribka sini? Ribka Yumami ada? Ribka yang hebat. Saudara, itu dalam Kejadian yang 24-25. Ribka, saudara sekalian, juga mandul. Padahal pada waktu Abraham suruh pembantunya untuk mencari pasangan hidup dari Ishak, ya, maka Tuhan kirim Ribka.
dengan catatan si pembantu Ishak kan bilang begini, ya, Tuhan akan menolong saya. Yang penting siapa yang bertemu dengan kami, memberi minum kepada kami, dia dan Tuhan kasih. Iya toh? Begitu atau tidak? Ya. Lalu Ishak, dari jauh mereka lihat Ishak, Ribka. Dan tidak lama-lama, ini kamu siapa? Dia kasih minum itu unta-unta dari pembantunya Abraham, ya. Pembantu Abraham datang dengan dia dengan unta-unta yang besar. Ishak, Ribka sendiri kasih minum. Satu unta mungkin satu drum. Kepada Ishak, toh tidak pernah diceritakan bahwa mereka sudah ada pernah jual beli makanan, ya. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, si Esau, ya, setelah sudah tiba waktunya, Ishak sudah tua dan tidak berdaya lagi. Firman Tuhan katakan, dia panggil kepada Esau. Ishak panggil, saya sudah tua, siap-siap ambil makanan yang kesukaanku, karena mereka sudah perbedaan. Ishak sayang Esau, Ribka sayang Yakub. Coba ya, kalau sudah baca saja, ya, masih syukur. Kalau satu syukur, tumpah kasih kita kepada satu orang. Tapi kalau dua, tiga, kadang-kadang kita pilih-pilih, ya, siapa yang kita sayang. Tapi saya yakin kita semua orang tua sayang semua kepada anak-anak kita. Mau ke pertama, mau kedua, mau ketiga, mau keempat, mau ke berapa, saudara-saudara, mereka adalah pemberian Tuhan yang kita hargai, kita jaga, kita kuduskan, supaya mereka menjadi pewaris generasi yang takut akan Tuhan. Akhirnya saudara, karena Ribka mendengar kepada Yakub, kepada Ishak mengatakan bahwa tidak lama lagi dia akan mati. Jadi Yakub dan Esau pergi cari makanan. Ribka dengar, ya, dan dia membujuk Yakub, ya, dalam cerita firman Tuhan. Dia bujuk Yakub, bilang, anakku, cepat-cepat, ya, aku mendengar bahwa ayahmu akan memberkati kakakmu Esau. Ayo, kau lincah saja, bikin masakan, mama akan bantu. Saudara, untuk diberikan kepada Ishak, ya, sebagai orang tua, sebagai bapak. Dan saudara sekalian, mereka bersahur dan sedang bertahan satu dengan yang lain. Yakub bilang, tidak bisa, mama, dia yang tua. Tapi Ribka tidak pernah memberitahukan bahwa mereka pernah berjual beli dengan kacang merah yang ada. Dan akhirnya saudara sekalian, Yakub katakan, jangan, Ma, karena jangan sampai bukan berkat yang saya terima, tetapi kutuk. Mama bilang, tidak, mama lah yang menanggung kutuknya. Engkau harus diberkati. Yakub harus diberkati oleh Ishak. Dan terjadi, kalau sudah lihat di dalam ayat-ayat seterusnya, ya, bahwa akhirnya kita baca dulu di dalam 27 Kejadian. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing domba itu, dan seterusnya. Dan akhirnya saudara dalam ayatnya yang ke-28, 29, saudara firman Tuhan katakan bahwa akhirnya Ishak memberkati Yakub. Dan firman Tuhan katakan, Yakub berkata begini, bulunya, tangannya berbulu, tetapi suara Yakub ini menegangkan saudara sekalian. Karena sedikit lagi si Esau muncul dengan makanan yang sudah dia siapkan. Haleluya. Saudara, Ishak yang membuat skenario. Sekarang bahasa skenario lagi lancar, ya. Ya, Ribka gunakan akalnya, skenario-nya, apapun yang terjadi, Yakub harus diberkati oleh Ishak. Ya, kita muda ini dengan berani, saudara sekalian. Mungkin karena ini pengganti daripada Abraham dulu waktu bawa anaknya ke Moria, ya, tidak tanya-tanya kepada Sarah, tidak tanya kok. Abraham cuma begini, marilah anakku Ishak,
persembahan di sana, padahal Ishak ini yang mau dipersembahkan. Tidak tanya kepada Sarah, ya, tidak tanya, istriku Sarah, Tuhan bicara kepada saya, anak kita Ishak akan dipersembahkan di sana. Tidak ada ayat itu kan. Dan akhirnya rupanya ya, Ribka ini mau mencari kesempatan dengan hikmat manusia, tapi juga itu sudah dari Tuhan. Dan akhirnya Yakub diberkati. Esau datang menangis, dia katakan, "Papa, berkati saya. Oh, adikmu sudah tipu aku, dia sudah pergi dan aku sudah memberkati dia." Esau bilang, "Tidak, apakah tidak ada berkat yang lain?" Dia menangis. Saudara sekalian, berikan berkat itu bagiku. Ya. Ishak tetap menjawab, "Tidak anakku, aku sudah berikan kepada adikmu Esau, dia sudah menipu aku, tapi aku sudah memberkati dia, dia akan diberkati dan tetap diberkati." Ya, kadang-kadang itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita menuntut hak kita, tapi padahal Tuhan juga segala rencananya kita kadang tidak mengerti. Ya. Esau dia menangis, dia berteriak, "Tidak adakah berkat yang lain, Pak? Berikan saya juga." Waktu itu kalau saya baca-baca ayat ini, kenapa dia tidak bertanya kepada Tuhan waktu itu seperti Ishak? Ya. Ishak waktu dia tahu bahwa istrinya mandul, dia bilang, "Tuhan, tolong saya." Dan Tuhan langsung menolong Ribka. Saudara-saudara sekalian, kita tahu saudara-saudara sekalian, tak henti-hentinya ya, masalah di dalam kehidupan kita ini memang sudah dari mula, dari sana masalah itu datang terus-menerus sampai kepada generasi ke generasi, turun-temurun, generasi dari berikut dan generasi berikutnya. Inilah yang terbawa-bawa. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Ulangan, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Permusuhan sudah terjadi di alam sana, dan sekarang kamu harus mengasihi Tuhan. Haleluya. Ini kita mau terapkan kasih ini. Ya, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita ya tidak sanggup. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, demikianlah si Ribka memenangkan ya Yakub menjadi, dan sekarang kita sudah Tuhan memberkati berkat Abraham, Ishak dan Yakub dan Israel selalu kita bawa-bawa. Karena Tuhan walaupun dengan cara kayak menipu, saya bilang kenapa Tuhan tidak tegur Ribka bikin tipu kepada suaminya loh ya. Tapi inilah kita wanita bukan mau cari kayak Ribka mau tipu-tipu, tapi kita jalani hidup ini berserah kepada Tuhan. Hidup ini milik Tuhan, jalani sesuai kehendak Tuhan, mengalir bersama Tuhan, dan berkat Tuhan tentukan. Kadang-kadang kita tidak mengerti berkat itu ya. Esau dia menangis dengan sekuat tenaga, tapi tidak dapat lagi karena dia sudah remehkan. Kacang merah lebih enak daripada berkat kesembuhan itu, saudara-saudara sekalian. Dan akhirnya Tuhan memberkati sampai hari ini. Kita selalu berdoa berkati aku ya, selalu menjadi bagian kita. Yang kedua, Oma ya, yang di dalam perjanjian lama ya, seorang Oma ya. Kita tahu Elimelek dan Naomi dari Yehuda Bethlehem, karena di Bethlehem terjadi kelaparan yang dahsyat, dan akhirnya Elimelek bilang, "Mari kita pergi ke Moab." Padahal Moab ini adalah penyembah berhala. Dia bawa keluarganya. Saudara dalam Rut 1 saudara boleh baca. Saya tidak akan baca lagi karena ada banyak ayat. Saudara sekalian, dan akhirnya saudara Rut dan kedua anaknya Mahlon dan Gileon pergi ke Moab. Ya, tapi sampai di sana saudara sekalian, memang yang Mahlon dan Gileon itu dapat jodoh ya di Moab. Tapi saudara sekalian, Abimelek meninggal dan kedua anaknya juga meninggal. Bukankah saya bilang, bukankah Abimelek kepala rumah tangga? Apakah Abimelek itu salah mengatur
Dia katakan, dia dengar di Bethlehem sudah diberkati oleh Tuhan, sudah banyak makanan. Dia bilang, aku akan pulang. Tapi pada waktu dia mau pulang, kedua anak mantunya, karena kedua anaknya sudah meninggal dan tidak tinggal dua anak mantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Ya, saudara cerita tentang ini, Ruth 1, 2, 3 ya, saudara, tentang bagaimana Ruth dan Naomi. Ya. Dan akhirnya saudara, dalam cerita ini Naomi bergegas pulang dan kedua anak mantunya ikut juga dengan dia. Orpa dan Ruth ikut juga dengan dia. Tapi di tengah jalan, ya, Naomi bilang begini, kenapa kamu ikut aku? Anak-anakku, dia sebut anak-anakku, kamu pulang saja. Aku pergi kepada Tuhanku, Tuhan yang kusembah. Sekalipun aku sudah datang ke Moab dengan tangan berlimpah, tapi sekarang aku pulang dengan tangan hampa. Kamu pulanglah ke negerimu, saya akan pulang sendiri. Tapi keduanya bilang, aku tetap ikut. Tuhanmu adalah Tuhanku, Allahmu adalah Tuhanku, Allahku juga. Engkau menyembah kepada Tuhan, saya akan menyembah. Engkau mati di mana, saya akan mati bersamamu. Kedua ini, Orpa dan Ruth. Tapi sudah sekalian, Orpa pamit pergi. Tapi Naomi bilang, tidak engkau ikut dengan iparmu? Dia sudah pergi, pergilah, pergi, sudah. Tapi Ruth bilang, tidak, aku tetap tinggal bersama. Saudara, Naomi tidak pantang menyerah. Dia dengan kekuatannya, saudara sekalian, sekalipun suaminya sudah dipanggil oleh Tuhan, kedua anaknya ganteng yang sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan, dan Orpa juga sudah pergi, tinggal Ruth satu-satunya. Tapi saudara tahu tentang Ruth, Tuhan sediakan Boas buat dia. Amin. Boas itu siapa? Anak Salmon. Boas ada dan Tuhan mempersiapkan dia menjadi satu kekuatan yang besar di dalam setiap kehidupannya, ya. Dan akhirnya saudara sekalian, Naomi pulang ke negerinya dan orang berbisik-bisik, hei, kau tidak lihat kan si Naomi sudah pulang? Dia pulang sendiri. Oh, ada juga anak mantunya ada pulang, ya. Dia pulang. Lalu dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena kepahitan dan tangan Tuhan sudah diayunkan kepadaku, dan aku sekarang ini seperti ini dan tidak ada keluarga lagi. Padahal juga dengan tekad daripada Naomi, Tuhan memberkati dia, Tuhan sudah sediakan. Ya saudara sekalian, ini Oma yang tidak pernah pantang menyerah. Ya, dia sudah rasa dia tidak ada lagi, dia mau pulang, dia sembunyi-sembunyi, dia malu. Tetapi rasa malu itu diperhatikan oleh Tuhan, dan Tuhan katakan kepada dia, ya, kepada Naomi katakan kepada Ruth, oke, sudah, kalau kau memang mau bersama-sama, mari kita pergi. Mereka cari makan sendiri. Amin. Keduanya cari makan, dia bawa ke Naomi. Naomi bilang, dari mana ini? Oh, dari sana. Dia dengar, oh, itu Boas. Oh, dia bilang, itu juga keluarga kita. Ternyata waktu mereka sebelum ke Moab, Boas ini sudah beli harta-harta dari Elimelek dan Naomi dan anak-anaknya. Dia sudah beli. Kalau sudah baca di dalam Rut pasalnya yang ketiga ceritanya itu, ya. Dan akhirnya saudara sekalian, Boas, ya, kawin dengan Rut. Ya, luar biasa saudara sekalian. Begitu bersuka cita Naomi. Dia bilang tadinya dia tidak ada harapan. Generasi apa yang saya berikan kepada Tuhan? Tidak ada lagi. Generasi mana yang saya persembahkan kepada Tuhan? Orang mana yang saya berikan kepada Tuhan? Sudah tidak ada. Panggil aku Mara saja, karena tangan Tuhan sudah terpacu kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyediakan, ya saudara sekalian, Boas anak dari Salmon, dan Boas melahirkan Obed. Obed melahirkan Isai, dan Isai melahirkan Daud. Tapi Tuhan Yesus lahir dari suku Yehuda, tidak tahu turunan keberapa dari mana, kita tidak tahu. Yang penting Yesus yang sama. Amin. Oh, luar biasa saudara sekalian. Naomi tak henti-hentinya bersyukur. Dia percaya, dia merasa diberkati oleh Tuhan. Kadang-kadang kita sudah putus asa,
berserah kepada Tuhan. Pada waktu Naomi bertindak datang, Tuhan buka jalan buat dia. Walaupun dia sudah merendahkan diri serendah-rendahnya, tapi Tuhan akan menolong. Tuhan sudah menolong dan Tuhan sudah memberkati dia. Makanya kita ada firman, makanya ada Yesus, Yeshua Masiah. Tuhan sudah berikan kepada kita dari keturunan Daud. Ya, saudara, walaupun kita tidak tahu dia generasi keberapa waktu Yesus lahir, tapi inilah yang Tuhan sudah persiapkan di dalam kita semua. Amin. Ya, kami tahu, saudara tahu semua. Jalan-jalan kita jalan, tiba-tiba kita terangkut dan tersentak. Bagaimana? Kita balik lagi dan renungkan bagaimana Tuhan, apakah masih ada jalan. Kita jalan lagi, kita tersentak, dan akhirnya juga ya kita selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Selalu Tuhan Yesus baik. Sekarang kita balik, masih ada waktu untuk perjanjian. Saya tidak akan baca, saudara catat saja karena ini ayat sudah saya siapkan, sudah sekian. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 tentang Cornelius. Ya, ada Cornelius ini, seorang bapak yang hebat, selalu berdoa. Firman Tuhan katakan seisi rumah keluarganya selalu memuji menyembah Tuhan. Dia selalu rela berkorban, khususnya kepada orang Yahudi. Dia memberkati orang-orang Yahudi walaupun dia orang Italia, tapi dia kirim bantuan ke sana dan Tuhan memberkati dia. Dan firman Tuhan katakan akhirnya sementara dia diam-diam di dalam rumah, malaikat Tuhan berkata, malaikat turun kepada Cornelius, katakan kepada dia, doamu telah kudengar, persembahanmu telah kuterima, dan engkau akan kuingat selalu. Seorang bapak yang luar biasa. Haleluya, haleluya, saudara. Ya, kita selalu hanya menghidup dengan doa yang dimulai dari bapak, mulai dari kepala suami yang ada dan sampai kepada anak-anak. Ya, sudah saya ambil bagian semua. Sekarang kita kembali kepada Timotius. Ya, Timotius 1 ayat yang kedua, dia katakan begini. Ini Paulus. Tapi selami dulu, apakah saudara sudah jadi Cornelius yang hebat? Haleluya. Harus, tidak boleh tidak, supaya malaikat Tuhan selalu ada di rumahmu. Ya, saudara. Sekarang kita ke Timotius. Timotius, Paulus ini dia kirim surat seperti Pak Ruben dan Pak Bunyamin kasih surat kepada keluarga kami, Pak Uyung dan kami sekeluarga. Dia bilang begini-begini, ya terima kasih kami. Ternyata ya di dalam bahasa itu kita saling mendoakan. Ya, dia katakan dia berdoa buat kita, kita juga berdoa buat mereka. Ya, saudara-saudara sekalian, Paulus dia kirim surat kepada Timotius. Di dalam pasal 1 ayatnya yang kedua dia katakan, Paulus anakku yang sah di dalam Tuhan. Sudah mau baca, tulis kalau pertama, anakku yang sah di dalam kuat. Bapak satu yang lagi. kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Haleluya. dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai. Amin. Paulus ini tidak ada keluarga, tidak ada, belum ada yang menemukan bahwa dia ada istri, ada anak-anak. Ya, dia kayaknya seorang diri, ya. Tapi dia ada banyak anak-anak, ya. Termasuk Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Ya. Saya mau bilang kepada saudara, selama kami di sini, dunia, sudah ada sekitar 24 yang pernah ada di sini staf pastoral dan menjadi tua-tua. Kami utus mereka pergi, ya, dan mereka semua sudah tersebar. Jadi itu mungkin kan, itu gabungan, bukan cuma keluarga. Kalau yang ada di Fak dan Bintu ini ada
keluarga di sana itu memang keponakan kami. Ya, tapi yang lain-lain orang Ambon, orang Jawa dan ada orang Cina yang pernah datang di sini, pernah datang di Kasim. Waktu ketemu di Jakarta mereka bilang, "Oh Pak Buyung, apakah sudah lupa saya pernah di Kasim, saya pernah di PTL, sekarang sudah jadi ketua daerah." Ada berapa tempat yang mereka sudah jadi ketua daerah? Ya, saudara sekalian. Dan ini bukan karena kami, ya, tapi kita membagi. Dan yang lain katakan kami terangkan apa yang ibu bikin di sana. Ya. Oh syukur, jangan saya bilang kepada mereka, jangan karena kami firman Tuhan, saudara menerapkan apa yang ada di firman Tuhan. Jangan terapkan apa yang kami lakukan, karena kami juga manusia banyak kekurangan, terbatas, ya. Tapi apa yang firman Tuhan katakan itu yang kamu lakukan. Iya. Sudah banyak sekali. Kemudian bukan cuma itu, pemain musik yang kami kaderkan sudah 25. Ya, mereka sudah pergi, ya, jadi berkat. Ya. Saudara-saudara, tidak menunggu anak kita, anak kandung kita, siapapun saja di dalam jemaat, karena firman Tuhan katakan di dalam keluarga dan di dalam berjemaat, ya, regenerasi itu muncul dan mengalir. Keluarga kami masih datang. Kami masih bergumul, kami masih berjuang, tapi kami yakin Tuhan tidak akan pernah ingkar janji dengan doa-doa, kecuali firman Tuhan sudah berubah. Ya. Bergumul sampai di mana Tuhan memberikan kita kekuatan dan memampukan kita jalan bersama Tuhan. Ya, siapapun, ya saudara-saudara sekalian, dan firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius. Kalau ada yang boleh baca 2 Timotius bacanya yang kedua ayat 4 dan 5. 2 Timotius 1 ayatnya yang keempat dan 5. Ada yang boleh baca dengan cepat kan? Haleluya. Seorang prajurit yang sedang berjuang di dalam 2 Timotius 1 ayat 3, ayat 4 dan 5. Dan apabila aku mendengar akan air matamu, Haleluya. aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Haleluya. Saudara, ternyata Timotius selalu doa bersama dengan Paulus. Firman Tuhan katakan, aku teringat akan doa dan curahan air matamu. Memberikan surat yang kedua buat dia dan mengatakan, aku teringat akan air matamu, curahan air matamu, ya, waktu mereka dua berdoa bersama-sama. Dan sekiranya dia katakan, jadi dia ingat kepada nenekmu apa? Lois dan mamamu Onika. Jadi Timotius punya mama Onika dan juga neneknya adalah Lois. Mereka punya iman yang kuat. Kenapa bukan papa? Indah juga, luar biasa. Ibu-ibu, oma-oma, nenek, ya, ibu, ya, dan anak pemuda, ya, mereka selalu bersama di dalam doa. Dia Paulus katakan, mudah-mudahan kiranya iman yang ada di nenekmu Lois dan mamamu Onika yang punya iman yang hebat ada padamu. Saudara, regenerasi kadang-kadang terjadi di mana kita berada, di kantor, di pasar, ya, di sekolah, ya, di mana lagi, di politik, ya, politik yang sehat yang berkenan kepada Tuhan. Bawa sudah ke sana, lakukan perang, ya, lakukan, ya, bawa misi Tuhan sehingga Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Dan yang terakhir, saudara sekalian, kasih dari Tuhan sedang meluap-luap di dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan katakan,
di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20a, saudara sekalian. Matius 28 ayatnya yang ke-20a di situ, atau itu adalah sebenarnya Matius 28, bukan cuma hanya di 20 tapi sebelumnya, ya saudara sekalian. Kita boleh baca di sana, atau kalau ada yang dapat membacanya juga ayatnya yang ke-20 ada Matius 28. Dan ajaklah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertakanmu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Terakhir, dan ya sampai kepada akhir zaman. Karena firman Tuhan kata, kuasa-Ku telah diberikan kepadamu. Yesus telah menerima kuasa dari Tuhan sendiri. Ya saudara, di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata begini, seberapa banyak yang telah menerima Tuhan di dalam kehidupannya, mereka diberi kuasa. Jadi kuasa yang ada pada kita yang diberikan oleh Tuhan sama kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, sama. Ya, hanya itu berlaku kepada orang yang pegang otoritas dari Tuhan. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada dari kita, lakukannya. Itulah yang kita bagikan. Ya, kalau saudara lihat di sini ada dua kaki ini, tak tahu kakinya siapa. Badan pengurus pusat kata satu pasang ke apa kaki di sini. Apa artinya? Ya, saudara, kita pergi kemana saja untuk Tuhan, dan pasti Tuhan akan memberkati kita dan menolong kita. Sebab firman Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai di ujung-ujung bumi. Ya, ini kemurahan Tuhan yang Israel punya, yang sebenarnya tidak ada pada kita. Dia kasih buat kita yang di ujung bumi ini. Memang masih ada ujung bumi sana. Kalau kita lari ke ujung bumi, masih ada lagi ujung bumi di sana. Tapi anggaplah kita di sini ujung bumi yang sebagian. Amin. Haleluya. Yesus baik. Ya, Tuhan menolong kita semuanya. Dan yang terakhir, Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-35. Ini ayat yang terakhir. Ini tantangan buat kita semua. Oh, haleluya. Ini tantangan. Kita baca, semua akan baca. Ya, tentang mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus. Hanya Tuhan yang disembah. Ya, ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertua. Ulangi, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayatnya yang ke-37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Tantangan buat kita semua. Anak menantu, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, anak kecil. Kalau kita mengasihi mereka semua lebih, ya, dan mengurangi kasih kita kepada Tuhan, Dia bilang, engkau tidak layak bagiku. Masuk surga mana? Ya. Kita tidak layak, saya tidak layak. Ya. Kalau kita lebih mengasihi harta, mengasihi pekerjaan, mengasihi apa yang ada di dalam dunia, mengasihi orang tua, mengasihi anak-anak, mengasihi mertua, mengasihi istri, mengasihi menantu, ya, firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, siapa yang mengasihi dirinya, mempertahankan nyawanya,
dia akan kehilangan nyawa. Siapa boleh terangkan ayat ini? Boleh? Haleluya. Ini berat, pasti berat, tidak sanggup. Tapi ini keinginan dari Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan, pergilah, beritakanlah Injil dan ajarlah mereka. Ya. Sekarang tidak lagi diajarkan. Ya. Dia bilang di dalam ulangan ini, ya, ajarkan siang di malam, di mana engkau berdiri, di mana engkau duduk, ya, di mana engkau berada. Ajarkan mereka, bahkan tulis di ambang-ambang pintu. Tulis di mana? Sekarang kita tidak bisa tulis di ambang pintu dan jalan pergi pesawat dan baca firman itu. Tidak lagi tahu. Sekarang ada di HP. Biar saudara lari terjun di mana? Sudah ada ayat di HP. Lebih lagi di dalam 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ketiga. Ya, saudara boleh baca, boleh satu kali lagi, terakhir sekali. Ya, 2 Korintus 3 ayatnya yang ketiga, ini terakhir betul. Ya, saudara sekalian, bagaimana firman ini merasuk di dalam jagat, ya, dia ukir di dalam batin kita, sehingga saudara sekalian, sekalipun tubuh jiwa kita hancur, tapi loh hati kita ada firman, dia akan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah ciptakan regenerasi ini. Dimanapun saudara, firman Tuhan katakan, kamu jalan, engkau menjadi firman yang terbuka. Semua orang boleh baca di DPR, di pemerintahan, di karyawan-karyawan, di sekolah, di guru-guru, di mana saja. Firman Tuhan katakan, firman itu terbuka di dalam hatimu, sehingga orang semua membacanya melalui sikap hidup, melalui kata-kata kita, melalui doa-doa kita, yaitu pergi, ya, dibawa oleh Roh Kudus sehingga menyelamatkan banyak orang. Ya, inilah firman Tuhan, tidak berhenti rencana Tuhan. Sekalipun ya ada hal-hal di mana kita, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, saudara, kita semua ada di dalam proses tangan Tuhan. Semua kita ada di dalam Tuhan, ya, tangan Tuhan. Proses supaya kita boleh melahirkan generasi melalui iman kita, melalui keturunan heredity, melalui saudara sekalian, sikap hati kita bergaul di mana orang-orang lain dapat menikmati berkat kebenaran firman itu dari kita kepada mereka karena mereka ciplak itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita bahwa firman sudah ada di dalam hati kita. Kita akan melihat bahwa itu akan menabur dan pergi ke ujung-ujung bumi. Ya, dari sini, ya, walaupun kita belum pernah ke Israel, cuma doa-doa saja sebut Israel di dalam doa, tapi kita sudah menyatu dalam roh, ya, saudara-saudara. Karena apa? Firman yang mereka terima, seperti yang Pak Bunyamin dan Pak Pendeta Ruben yang selalu beritakan, saya katakan luar biasa. Kemarin yang terakhir saya baca, sudah saya baca-baca, masih ada sedikit. Saya sudah baca-baca firman Tuhan, tapi baru itu kali saya dengar, ya. Waktu Petrus ditanya oleh Tuhan 3 kali, pertanyaan ketiga kali dia menangis tersedih-sedih. Petrus. Kenapa? Tuhan bilang, engkau juga menyangkal aku 3 kali. Setelah engkau menyangkal aku yang ketiga kali, engkau juga menangis. Dia malu, dan memang dia dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, kadang-kadang kita jalan hidup bagaimana? Kadang-kadang kita bagaimana? Ya, yang penting pengalaman Abimelek, ya, jangan mau bilang jangan terjadi, tapi karena Naomi yang hebat, ya, Naomi yang hebat. Yang bapak-bapak kalau bawa istri kemana-mana yang menyenangkan hati Tuhan hanya itu saja. Ya, jangan masalah ke sana, baru lagi ke sana, lari ke situ, ya, akhirnya terjadi seperti itu. Tapi tidak selalu begitu. Kadang-kadang ada maksud Tuhan dengan cara. Oke, Tuhan memberkati kita, karena saya tahu bahwa berkat Tuhan sudah menjadi bagian kita semua. Tuhan baik dan menolong kita dalam segala hal. Tubuh jiwa roh kita dipegang oleh Tuhan. Dan pada akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kita hidup ini bukannya aku lagi, ya. Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, ya, karena
saudara-saudara tahu, dan itu kita merenungkan dalam kehidupan kita. Yang diam di dalam Oleh karena itu saya mengajak sudah datang sampai kepada anak-anak Tuhan. Pegang tangan hidup kami yang tak berdaya ini. Pegang tangan hidup kami. Ada yang dijelaskan kepada anak kita. Haleluya. Berkat-berkat. Haleluya. 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 Puji mereka. Kami semua. Puji mereka. Jangan berkati mereka. Kami berdoa bangsa kami ini dari pusat sampai ke provinsi sampai ke RT dari mana kami ada. Kami berdoa buat orang Israel, umat pilihanmu di negeri mereka, di tanah rantau yang terpencah di seluruh
berkuasa kepada Yesus. Sementara itu kita pulang. Berkat Tuhan tetap tercurah bagi umat-Mu, agar umat-Mu tetap menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebab untuk itulah kami dipanggil, dipilih menjadi berkat, memuliakan Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu hari ini dalam ibadah raya sekaligus Hari Nasional Kaum Wanita Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Jemaat Peniel pada hari ini, menyempurnakan semuanya. Tuhan, biar menjadi puji-pujian, hormat bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Engkau yang akan menyertai seluruh jemaat dengan segala aktivitas mereka pada hari ini, besok, dan seterusnya. Apapun pekerjaan yang mereka tekuni, Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat yang Tuhan janjikan melalui Abraham, Ishak, Israel, yang juga Tuhan janjikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menjagamu, Tuhan menjaga keluar masukmu, Tuhan menjaga engkau terhadap segala kejahatan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kasih dari sorga, kasih dari Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, sukacita dari Roh Kudus
menjadi bagian kita sekalian. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan ada kembali dan saya serahkan kepada Ketua kaum wanita. Di sini mewakili seluruh Departemen Kaum Wanita, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama partisipasi dari semua departemen yang telah mendukung terselenggaranya acara kami kaum wanita. Dan kami juga berterima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa, dan kami semua merasa terberkati sekali dengan firman Tuhan siang hari ini. Dan Bapak Gembala juga yang memberikan dukungan bagi kami, dan Pak Jitmau, Ketua Kaum Pria Trikitas, semua departemen yang sudah memberikan dukungan, kami ucapkan banyak terima kasih. Kami percaya semua yang kita lakukan ini, kita lakukan untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan wanita-wanita terpuji yang cantik dan tidak sombong, wanita-wanita tangguh yang hebat, yang sudah semenjak dari kemarin latihan pagi jam 5 atau jam 6 mereka begitu belanja cepatnya, masak cepatnya, antar ke pastornya cepatnya, balik mandi cepatnya, kembali ke sini secepatnya. Kami percaya bahwa wanita tangguh, wanita itu tercipta dari tulang ya, bukan daging. Jadi wanita tangguh. Mari saya mau ajak kita satu kata saja, bahwa kenapa wanita itu begitu kerjasama. Satu saja, kita pakai lutut, kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kami punya roh rendah hati itu ada. Segala sesuatu itu pakai hati. Karena kami tahu bahwa kami adalah bangsa yang lemah. Dari semua itu dari hati, keluar dari hati. Akhirnya itu memberkati. Karena lambang kami itu adalah hati yang terbuka. Jadi kami Departemen Kaum Wanita, kami punya struktural yang mantap, yang memang dari kodeks dari pusat. Jadi semua yang kami jalani ini memang sudah dari awal sudah ada. Tuhan, sekali lagi kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kami semua, dan kami kaum wanita disiapkan kadar yang ada saja, kurang atau lebih kami mohon maaf. Dan bagi semua yang membantu kami kaum wanita, para suami-suami yang mungkin bilang, ibu ini uangnya beli ikan sudah, ibu ini kami tambah beli air, beli sate. Tuhan memberkati bapak-bapak yang setia menemani. Kami juga bersedia untuk bapak-bapak, dan kita benahi, kita bimbing keluarga Allah ya, di tempat ini untuk kita sedia kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan doa makan kami berikan kepada Ibu Jitmau, berdoa untuk kita makan bersama. Ibu Jitmau berdoa makan, atau mungkin ada yang mau disampaikan lebih dulu baru doa makan, karena tadi doa pembukaan Ibu. Kesempatan dari wanita harus bicara. Makan itu pelan-pelan. Belum jam 12 tepat juga. Orang makan kan jam 12 tepat. Artinya bahwa pengkaderan yang dikaderkan di hari ini, kita jangan bicara di luar sana. Bicara mereka dua ini, saya bicara di sisi organisasi yang biasa saya pimpin, di luar organisasi biasa, tapi mereka dua di dalam ini selalu di sini mengkaderkan kita. Mereka memilih kita untuk melayani di atas, itu bukan main-main loh. Mereka menunjuk untuk kita berdoa di depan, bukan main-main loh. Itu pengkaderan yang mereka dua mainkan di sini.
Kami harus kasih keluar izin. Kalau belum kasih keluar izin, jangan mau ke sana. Itu tidak boleh. Kita ada di sini, ada masalah, ada persoalan, kita saling sampaikan, mengasihi. Mereka dua juga manusia biasa. Mereka melayani kita di sini juga manusia biasa. Ada apa yang mereka lakukan, ada sesuatu yang mereka lakukan yang salah dari mata kita. Tidak apa-apa kita bicara pelan-pelan dengan kita, dengan jemaat yang ada, duduk bicara bahas dengan mereka, baru kita bisa lakukan hal yang ini. Khotbah itu kesimpulannya kesatuan, keutuhan di dalam jemaat kita ini, dan mulai dari sisi pengkaderan dari mereka ini. Kita dikader sini, kasih tugas pemain saja ditunjuk. Kalau tidak ditunjuk tidak mungkin duduk di sini. Kalian yang berdiri di depan ini juga ditunjuk. Yang tunjuk siapa? Yang tunjuk anak ibu ini. Kan dia kader kan? Dari dulu sampai hari ini tetap begitu sudah. Yang dia bikin 90% benar, 10% salah. Saya hitung di gereja ini, saya sudah mau 50 tahun pas. Kita semua diberkati di sini, dikasih nikah di sini, dikasih nikah itu kira barang main-main. Pak Buyung, Pak Kadasi berdiri di sini untuk menikah kita itu bukan barang main-main. Sekali lagi saya ingatkan, bukan barang main-main. Tanggung jawab berat, dan kita sampai hari ini bisa bertanggung jawab dalam hidup diri jabatan kita masing-masing. Untuk itu sekali lagi, ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa. Kau jadi kepala kampung di Keluluanan juga pun, kalau tidak dari perempuan kau tidak lahir. Kau mau lahir di Pramanaka, kau mau lahir di pohon, tapi wanita hebat. Makanya kita jadi orang sampai hari ini. Tadi malam saya bicara dengan Ibu Hana, Ibu Wakil Ketua Badan Pengurus Daerah. Saya bilang, ini baru saya kontak Ibu, saya tidak bicara dengan Ketua Badan Pengurus Daerah. Hanya saya memasukkan saran saya kepada Ibu. Saya kemarin dipercayakan kembali lagi dari 54 anggota DPR memilih saya jadi Ketua Badan Anggaran DPR Papua Barat lagi ulang. Saya bilang begini, bukan kehebatan saya, tapi gereja saya, Ibu Buyung, Pak Buyung selalu berdoa kita jalani, mereka berdoa kita semua. Kita hebat itu karena doa dari tempat ini, dari pastor, dari dimana saja mereka berada, mereka berdoa kita. Saya selalu berdoa mereka, tapi bapak-bapaknya ada yang berdoa mereka itu tidak. Jangan hanya dalam gereja baru hanya mengaku-mengaku, kosong. Saling berdoa. Saya sampaikan ke Ibu begini, program dapat kerja daerah tadi Pak Ketua Badan Pengurus Daerah bicara di sini. Nanti Ibu tolong sampaikan kepada Pak Ketua supaya duduk program apa yang kasih kepada kami Departemen Misi. Kalau programnya sudah diatur di situ, mungkin yang khusus untuk Departemen Misi serahkan kepada kami. Baru kita akan menganggarkan di dalam anggaran pendapatan belanja daerah. Badan Pengurus Daerah yang di luar dari itu, biar ada misi punya, kami lakukan. Karena misi itu bisa memang termasuk ada seminar, termasuk ada kegiatan-kegiatan bantuan, pos-pos pelayanan. Itu yang tadi malam saya bicara dengan Ibu Hana. Saya bilang nanti rapat kerja daerah, Ibu tolong sampaikan kepada Pak Ketua dengan Pak Sekretaris Daerah, dengan mereka yang lain, supaya mungkin kita sama-sama untuk menyatukan program kita dari Gereja Sidang Jematala di Provinsi Papua Barat ini. Saya rasa mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan untuk kita, dan sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk hari ini kaum wanita yang terpuji, yang terhebat. Tuhan memberkati semua mereka yang ada di depan ini, memberkati kamu semua yang ambil bagian di hari ini. Selamat siang. Anda penjahit yang handal,
di pinggiran pantai Mediterania, di Kaisarea, dia menjahit di sini. Bagi kepada semua orang, ketika dia mati dalam rumah, orang lari pergi panggil Petrus di Yope, kampungnya dekat di pantainya. Ada waktu Bapak akan melihat sendiri di sana. Datang berdoa, dia sampaikan, kamu keluar dari dalam. Saya akan berdoa dia, karena dia adalah merendahkan hati. Dia adalah mengasihi semua orang, dan dia satu-satunya membantu orang di pinggiran situ. Dia bangkit. Siapakah Ruth? Ruth harus memilih, bukan dia kawin dengan Maklon atau mereka, tapi Ruth harus memilih, dia bergabung dulu dengan Naomi. Dia harus bergabung dulu, baru dia bisa kalah dengan Boaz. Boaz Isai, baru dia bisa Obed Isai. Jadi kenapa ada lagu Tuhan buka jalan di lautan? Ingat, wanita terpuji, wanita hebat. Tuhan bukan buka hanya jalan di lautan. Orang Israel dari Mesir kembali kepada Tuhannya pada saat itu. Tetapi ingat, Tuhan buka kandungan wanitanya, bisa melahirkan laki-laki hebat, bisa melahirkan semua orang yang hebat, termasuk saya yang hebat hari ini. Saya punya mama melahirkan saya. Tuhan bukakan jalan di lautan. Air keluar dari sumurnya, keluar hanya dari situ dia punya arti. Tapi Tuhan buka kandungannya, maka kesehatan, kesepakatan, semua kita sama-sama, maka kita lahir sesuai dengan rencana Tuhan. Berbicara pengkaderan, berbicara hidup kita hanya satu, kita sehati. Surga, kami memuji kebesaran-Mu, mengagungkan kuasa-Mu, perbuatan baik tangan Tuhan, mensyukuri segala perbuatan baik-Mu Tuhan. Lebih khusus pada hari ini, kami ada di mesbah atau di rumah Tuhan, dalam ibadah raya kami, dan bersama kaum wanita GSJ Peniel di tempat ini merayakan Hari Nasional. Tuhan, semua yang kami lakukan Tuhan sempurnakan. Tuhan pakai kami lebih luar biasa lagi, menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya kami pulangkan pujian, syukur, hormat, pengagungan, kejayaan hanya kepada Bapa Pencipta langit dan bumi, Bapa pemilik hidup ini. Terima kasih. Adonan mereka, bakul-bakul mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih. Meja makan orang Papua, Tuhan memberkati semua kami yang menikmati berkat di hari ini. Cukupkan semua kebutuhan keperluan